Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kita lanjut lagi membahas film Soulland dari episode sebelumnya. Kali ini Tangsan dan teman-temannya akan melanjutkan ujiannya di Pulau Dewa Laut, yang mana dalam ujian ketiga kali ini, Tangsan dan teman-temannya harus bertahan dari terjangan ombak yang sangat kuat tanpa menggunakan keterampilan jiwa pendukungnya. Singkat cerita, ujian ketiga mereka pun dimulai, di mana di ujian ketiga kali ini Tangsan dan teman-temannya menerima ujian untuk melatih tubuh fisik mereka sepanjang hari. Di ujian ketiga ini mereka semua mendapatkan ujian yang sama, namun ujian Tangsan tingkat kesulitannya 2 kali lipat dari mereka semua. Kan tetapi Oscar tidak mengerti dengan maksud ujian melatih tubuh sepanjang hari, dan tiba-tiba Bosaisi datang menghampiri mereka dan membawa mereka semua ke tempat ujian ketiga berada. Setelah mereka sampai di tempat, melihat avatar roh Bosaisi yang berbentuk dewa laut yang juga memiliki 8 cincin roh hitam puluhan ribu tahun dan 1 cincin roh merah ratusan ribu tahun yang sangat kuat. Dengan kekuatan yang dimilikinya tersebut, Bosaisi dapat mengendalikan lautan. Setelah menggunakan kekuatannya tersebut, tiba-tiba sebuah tiang perak lautan dalam muncul dari kedalaman lautan. Tiang tersebut dapat menahan ombak di sana. Kemudian Bosaisi menjelaskan, di ujian ketiga kali ini mereka akan berdiri di menara perak untuk menahan terjangan ombak kemarahan. Peserta dengan tingkat hitam level 5 harus bertahan selama 6 jam setiap harinya. Peserta dengan tingkat hitam level 6 selama 8 jam. Peserta dengan tingkat merah level 7 selama 10 jam. Sedangkan peserta dengan tingkat emas level 9 selama 20 jam setiap harinya. Di awal ujian ketiga mereka, Bosaisi memberikan keringanan, di mana jika mereka tidak kuat bisa mengakhirinya lebih awal. Namun, hari ujian berikutnya mereka harus menyelesaikan dengan rata-rata waktu yang mereka terima dalam 1 tahun. Jika tidak, mereka akan tinggal di ujiannya. Ujian ketiga kali ini, Bosaisi akan menemani mereka selama ujian berlangsung. Tangsan dan teman-temannya pun memulai ujian tersebut. Setelah Bosaisi mengerem percaya diri, Mubai dan yang lainnya berpikir kalau mereka dapat mengatasi ombak tersebut. Di sisi lain, Oscar berpikir kalau ujian mereka kali ini menggunakan keterampilan jiwa pendukung untuk meringankan ujiannya. Namun, dia tidak dapat menggunakannya. Begitu juga dengan yang lainnya, mereka semua tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa pendukung mereka. Karena di ujian kali ini, mereka hanya bisa mengenalkan kekuatan fisik mereka masing-masing. Dan, ombak yang berkekuatan besar pun menghantam dan menenggelamkan mereka. Di dalam kedalaman air laut, Tangsan melihat teman-temannya yang sudah tidak bisa bertahan lagi. Ia pun kemudian menggunakan domain biru peraknya. Di sisi lain, siang-siang yang hanya bisa menyaksikan mereka, dia mengkhawatirkan Tangsan dan yang lainnya yang sedang mendapatkan ujian. Dengan bantuan domain biru perak milik Tangsan, sedikitnya hal itu dapat membantu Xiaowu, Hongjun, Rongrong, Mubai, dan yang lainnya untuk bertahan. Sin berpindah ke Sertetan. Terlihat murid dari klan kecepatan yang telah mengawasi keadaan di Kekaisaran Tiando melapor kepada Tetua Bai. Mereka mengatakan kalau cabang Aulawun yang ada di Kekaisaran Tiando telah ditutup dan semua master jiwa yang telah bergabung dengan Aulawun diam-diam telah dipindahkan ke markas Aulawun. Begitu juga yang ada di Kekaisaran Shindo, mereka melakukan hal yang sama. Bahkan 7 sekte yang baru gabung juga telah dipindahkan ke Aulawun. Tetua Bai mendengar hal tersebut, dia curiga kalau Aulawun akan merencanakan hal yang sangat besar. Tetua Bai pun memerintahkan mereka untuk kembali mengawasi Aulawun. Kembali ke Tangsan dan teman-temannya. Terlihat mereka semua yang sudah tidak sadarkan diri namun diselamatkan oleh Bosaisi. Tangsan yang baru bertahan 6 jam sudah tidak bisa bertahan lagi, bahkan tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Melihat hal tersebut, siang-siang kemudian menganjurkan Tangsan untuk tidak memaksakan diri dan beristirahat terlebih dahulu. Setelah hal itu, Bosaisi pun memperingatkan mereka semua untuk menyelesaikan ujian ketiga mereka selangkah demi selangkah. Karena jika 1 hari saja mereka melewatkan ujiannya atau menyerah 1 hari saja, mereka akan dianggap gagal dalam ujiannya. Namun, dengan sangat percaya diri, Tangsan berpikir kalau dia dan teman-temannya pasti bisa melewati ujian meski sesulit apapun ujiannya tersebut. Keesokan harinya, mereka semua memulai lagi ujiannya. Namun kali ini mereka semua bersikap tenang dan percaya diri. Yang mungkin Tangsan dan teman-temannya sudah mendapatkan solusi untuk menghadapi ujian ketiganya tersebut. Sin kali ini berpindah ke Aulawun. Terlihat Hulela menemui Bibidong. Dia melaporkan kalau persiapan untuk besok telah selesai. Setelah hal tersebut, kemudian Bibidong menyuruh Hulela untuk beristirahat.
Keesokan harinya semua master jiwa yang telah bergabung dengan Aulawun sudah berkumpul. Bibi Dong pun muncul dan mengumumkan kalau hari ini Aulawun secara resmi akan mendirikan sebuah kekaisaran yang diberi nama Kekaisaran Muhun yang akan secara langsung dipimpin oleh Bibi Dong sendiri. Bibi Dong juga mengangkat Hulena sebagai putri suci di Kekaisaran Muhun. Di sana Hulena mempunyai wewenang untuk memerintah semua pasukan dan master jiwa di Kekaisaran kecuali para tetua. Yan pun yang menyukai Hulena berharap bisa mendampingi Hulena di sisinya. Bibi Dong pun membagikan simbol baru dari Kekaisaran Muhun pada semua orang. Dimulai saat itu semua master jiwa yang telah bergabung dengan Kekaisaran Muhun mereka harus patuh. Jika tidak, mereka akan dianggap pengkhianat dan akan langsung dibunuh. Mendengar hal itu, mereka semua bersumpah akan setia pada Kekaisaran. Di sisi lain, semua mereka yang menentang Aulawun sudah mengetahui tentang berita Aulawun yang telah membuat Kekaisaran baru. Hal itu membuat mereka semua menjadi khawatir dengan hal tersebut. Kembali ke Tangsan dan teman-temannya yang sedang melakukan ujian ketiganya. Walaupun ujian tersebut sangatlah berat, namun Tangsan dan yang lainnya pantang menyerah. Di saat mereka semua sedang beristirahat, Ma Hongjun yang melihat Oscar telah tumbuh janggut di mukanya, ia mengejek Oscar dan mengatakan kalau di antara mereka berdua sekarang dialah yang paling tampan. Sesaat kemudian Bu Saishi pun datang dan menyembuhkan luka mereka semua. Dan seketika itu juga rasa sakit di tubuh mereka pun menghilang. Dan setelah hal tersebut, Bu Saishi pun pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Tangsan dan teman-temannya kembali melanjutkan ujian ketiga mereka yang hampir 1 tahun dan sebentar lagi mereka semua akan menyelesaikan ujian ketiganya tersebut. Di sisi lain, Tangsan sangat senang karena berkat ujian Dewa Laut tubuh fisik Xiao Wu menjadi semakin kuat. Dan karena hal itu juga, jiwa Xiao Wu bisa menyatu lebih lama dari biasanya. Tiba-tiba Tangsan merasakan sesuatu dengan mata ungunya. Di sana Tangsan merasakan kalau kekuatan mentalnya menjadi lebih kuat. Kini dia bisa menjelajahi semua tempat yang berada di Pulau Dewa Laut tersebut. Tanpa diduga-duga, Dewa Laut pun muncul dan hal yang menakjubkan pun terjadi pada Tangsan. Di sana lambang segitiga yang berada pada dahi Tangsan mengeluarkan kekuatan yang hebat yang merasuk ke tubuh Tangsan. Kekuatan segitiga itu dapat menghancurkan rantai ujian yang membelenggu tangan Tangsan dan Xiao Wu. Dengan kejadian tersebut, Tangsan dan Xiao Wu pun telah lulus ujian ketiga mereka. Kini, tingkat keterampilan Dewa Laut Tangsan bertambah menjadi 25% dan kekuatan jiwanya telah mencapai level 80. Sedangkan Xiao Wu mendapatkan hadiah tambahan lagi. Xiao Wu pun menanyakan apa yang terjadi dengan mata Tangsan tersebut. Tangsan menjelaskan kalau mata ungunya telah mencapai tahap akhir yang tidak terbatas. Dengan matanya itu, Tangsan dapat melihat apa yang tidak bisa orang lain lihat. Dan kini mata ungunya itu sudah kebal dari ilusi apapun. Bu Saishi pun mengucapkan selamat kepada Tangsan karena kekuatan mentalnya yang sekarang telah sama dengan yang dimiliki oleh Bu Saishi saat ini. Tangsan terkejut karena dia bisa mendengar suara Bu Saishi tanpa orangnya harus berada di tempat tersebut. Tangsan pun menyadari kalau itu adalah komunikasi langsung ke pikirannya karena kekuatan mentalnya telah setara dengan Bu Saishi. Intinya Tangsan dapat melakukan komunikasi melalui pikiran atau bertelepati. Bu Saishi pun menyerahkan tanggung jawab untuk mengawasi ujian teman-temannya pada Tangsan. Tangsan pun berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bu Saishi tersebut. Tangsan yang sedang mengawasi ujian teman-temannya, dia berharap teman-temannya itu bisa berhasil melewati ujian ketiga ini dan mengalami peningkatan seperti dirinya. Ubay pun berhasil melewati ujiannya dan telah mencapai level 78. Disusul oleh Ma Hongjun, Oscar, Zuking, dan Rongrong. Mereka berempat pun berhasil melewati ujiannya. Kekuatan roh mereka pun meningkat 1 level. Sedangkan Rongrong seperti biasa semua cincin rohnya bertambah 500 tahun. Dengan semua hal tersebut, Tangsan pun sangat senang karena kekuatan roh mereka semua telah meningkat sangat pesat dalam 1 tahun ini. Ujian keempat mereka pun dimulai. Di mana di ujian kali ini Tangsan dan teman-temannya harus membantu kawanan ikan jiwa hiu putih yang dipimpin oleh Xiaobai untuk membunuh raja dari kawanan harimau paus iblis dengan batas waktu 1 tahun. Namun di ujian kali ini, Rongrong harus menjamin keselamatan raja hiu putih yaitu Xiaobai agar tidak mati. Di sisi lain, Oscar mengusulkan kepada mereka untuk istirahat dulu karena telah kelelahan di ujian ketiga sebelumnya. Mereka semua pun sepakat untuk kembali ke kota kuda laut untuk beristirahat dulu sebelum memulai ujian keempat mereka.
Singkat cerita, di kota kuda laut, saat mereka beristirahat, Mubai mengajak Ma Hongjun untuk bertaruh siapa yang lebih banyak membunuh harimau paus iblis di ujian keempat mereka nanti. Dan tiba-tiba saja terlihat Oscar yang baru datang setelah mencukur jenggotnya. Namun di sana Hongjun sepertinya meledek Oscar dan tak pelak, Oscar pun mengejar-gejar Hongjun yang ingin mencabut bulu-bulu poniknya. Semua yang melihat tingkah konyol Hongjun dan Oscar pun tertawa kegirangan. Di sisi lain, Tangsan yang berniat untuk menjadi lebih kuat secepatnya akan melanjutkan kultivasi bersama Xiaowu. Tangsan mengatakan kepada Mubai jika mereka bisa beristirahat secara penuh sebelum ujian keempat dimulai. Mubai pun mengerti dengan hal tersebut dan menyuruh Tangsan berkultivasi dengan tenang. Sementara itu di Kekaisaran Tiando terlihat Xiu Beng yang gelisah karena ayahnya yaitu Kaisar Xuye yang jatuh sakit dan sedang diobati oleh Dugubo dan Yang Budi. Hal itu disebabkan karena Kaisar Xuye telah mendengar berita kalau kerajaan Balak telah dikuasai oleh Kekaisaran Muhun. Dugubo yang sudah memeriksa keadaan Kaisar, dia memberitahu Xue Beng jika nyawa Kaisar Xuye sudah tidak dapat ditolong lagi. Mendengar hal tersebut, Xue Beng pun langsung menghampiri ayahnya itu. Kaisar Xuye pun memberikan sebuah cincin kepada Xue Beng dan menyerahkan Kekaisaran Tiando kepadanya. Kaisar Xuye mengingatkan jika Kekaisaran Muhun menyerang, Kekaisaran Tiando dapat bekerja sama dengan Kekaisaran Xinglo untuk melawannya. Setelah mengatakan semuanya, Kaisar Xuye pun menghembuskan napas terakhirnya. Xue Beng yang bersedih pun melakukan penghormatan terakhir kepada ayahnya itu, dan dia berjanji akan mengalahkan Kekaisaran Muhun serta mengambil alih kembali tanah yang telah diambil alih oleh Kekaisaran Muhun. Kembali ke Tangsan dan teman-temannya, terlihat siang-siang yang mendapatkan sebuah pesan. Dia pun memberitahu semua teman-temannya kalau Kaisar Xuye telah meninggal dan Bibi Dong telah mendirikan sebuah kekaisaran Muhun. Mendengar hal tersebut, Tangsan dan yang lainnya pun langsung terkejut. Sementara itu di Akademi Sek terlihat Guru Erlong yang sedang marah. Dia sangat geram pada Kekaisaran Muhun yang sudah mulai bertindak. Di sisi lain, Bibi Dong sebagai pemimpin di Kekaisaran Muhun mulai memperluas kekuasaannya dengan menyerang beberapa wilayah yang ada di daratan dan mengambil alih wilayahnya tersebut. Di dalam invasinya, pasukan Kekaisaran Muhun tidak segan-segan untuk membunuh dan memberangus wilayah yang mereka serangnya agar wilayah tersebut tunduk kepada Kekaisaran Muhun. Kemudian Xin berpindah ke Kekaisaran Xinglo. Nampaknya mereka telah mengetahui berita tentang Kekaisaran Muhun yang sudah terang-terangan mulai menyerang beberapa daerah dari Kekaisaran Xinglo. Kakak dari Mubai yaitu Dai Weixi mulai khawatir jika Kekaisaran Muhun juga akan menyerang kepada Kekaisaran Xinglo mereka. Sedangkan kakak dari Zhu Qing yaitu Zhu Zuyun berpikir kalau Kekaisaran Muhun akan menyerang dan mengambil alih Kekaisaran Tiando dan Xinglo secara bersamaan. Sementara itu, Xiaogang yang sedang menganalisa tentang keadaan sekarang yang terjadi di Kekaisaran Tiando, dia mengingat kembali kejadian di saat Aula Wu yang dulu pernah mau mengambil alih Kekaisaran Tiando. Xiaogang tidak menyangka yang saat itu situasi terlihat damai bisa langsung berubah dan hampir dikuasai oleh Aula Wu serta hampir memusnahkan semua keturunan dari Kekaisaran Tiando. Akibat kejadian itu, kekuasaan di Kekaisaran Tiando melemah dan tidak terurus. Xiaogang pun berpikir kalau Aula Muhun akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang kembali. Karena kegagalan Aula Muhun sebelumnya, Kekaisaran Muhun pasti mempercepat tindakannya ke kedua kekaisaran besar. Oleh sebab itu, Xiaogang pun berencana untuk memperkuat pertahanan mereka untuk mencegah musuh masuk. Xiaogang berpikir jika kerajaan Silvers yang akan diserang pertama, dia akan menambah 500 master jiwa di sana. Saat Xiaogang melihat kota Yelin, ia mengingat kembali masa lalunya bersama Bibi Dong di kota tersebut, di mana di masa mudanya Xiaogang dan Bibi Dong pernah berhubungan yang begitu dekat. Di kota Yelin terlihat mereka berdua datang ke sana untuk melihat festival lentera yang sangat terkenal di kota tersebut. Di saat Bibi Dong dan Xiaogang menghampiri pedagang lentera di sana, salah satu lentera pedagang tersebut terbakar. Namun untungnya dapat dipadamkan oleh seorang pedagang di sebelahnya yang memiliki martial spirit tipe tanaman. Si pedagang di sebelahnya tidak percaya kalau martial spirit tipe tanaman yang dianggap tidak berguna bisa menang melawan api. Bibi Dong pun menanyakan level kedua pedagang tersebut. Si pedagang yang tipe api berada di level 22, sedangkan si pedagang dengan tipe tanaman di level 35. Xiaogang pun menjelaskan kalau menurutnya tidak ada martial spirit yang tidak berguna, karena menurutnya tergantung siapa yang memakainya. Semua orang yang berada di sana pun kagum dengan perkataan Xiaogang tersebut.
Dan karena perkataannya itu, salah satu pedagang memberikan hadiah sebuah lentera yang cukup besar kepada Xiaogang. Scene berpindah di Kekaisaran Wu. Terlihat dulu Yongguan menemui Bibi Dong dan melaporkan kalau kota Yelin telah berhasil diambil alih oleh mereka. Bibi Dong pun memerintahkan untuk mengirim seseorang untuk mengatur pasukan di kota Yelin. Bibi Dong juga memperingatkan agar mereka tidak merusak apapun yang ada di kota tersebut, karena kota Yelin merupakan kota kenangan terindah dirinya bersama Xiaogang di masa lalu. Di sisi lain, Tang San dan teman-temannya berencana untuk mempercepat ujian mereka. Disebabkan mereka khawatir dengan keadaan yang ada di daratan di mana sekarang kini telah mulai berbahaya. Tang San menyuruh Ma Hongjun untuk menggunakan Apataro dan domain miliknya supaya bisa memanggil Xiaobai. Karena dengan kekuatan api miliknya yang berlawanan dengan air, Xiaobai dapat merasakan kekuatan dari Ma Hongjun tersebut. Ma Hongjun pun mulai mengeluarkan kekuatannya untuk memanggil Xiaobai. Dengan kekuatan jiwa mata ungu iblis milik Hongjun, tidak berserang lama, kawanan hiu putih pun berdatangan. Akan tetapi hal tersebut malah membuat kawanan hiu di sana menyerang mereka. Namun, untungnya Tang San dapat mengatasi hal tersebut. Tidak lama kemudian, Xiaobai pun muncul dan menghampiri mereka. Xiaobai menanyakan apa maksud kedatangan mereka dan memanggil dirinya. Kemudian Oscar menjelaskan kalau ujian keempat mereka ada hubungannya dengan Xiaobai. Mendengar semua hal itu, kemudian Xiaobai pun mengajak mereka langsung berangkat ke tempat tujuan yang dimaksud. Di perjalanan, Xiaobai menjelaskan kepada mereka kalau Paus Iblis Laut Dalam, Harimau Paus Iblis Laut, dan monster jiwa hiu putih, ketiga kelompok tersebut adalah yang paling tinggi di antara rantai makanan yang ada di lautan. Di antara tiga kelompok tersebut, yang paling kuat adalah Paus Iblis Laut Dalam, namun jumlah mereka sedikit. Di urutan kedua adalah Harimau Paus Iblis yang haus darah dan suka memperbudak monster jiwa yang lain. Dan mereka telah mengabaikan aturan Dewa Laut dengan tubuh yang berukuran 20 meter. Fisik dan teknik mereka sangat kuat, dengan jumlah setiap kelompok 300 ekor. Mereka juga adalah musuh lama monster jiwa hiu putih kelompok Xiaobai. Jika dibandingkan dengan kelompok hiu putih, satu ekor Harimau Paus Iblis setara dengan 2 ekor monster jiwa hiu putih. Dan setiap mereka bertarung, kelompok hiu putih selalu ada di posisi yang kurang menguntungkan. Xiaobai juga mengatakan kalau adiknya dibunuh oleh Raja Harimau Paus Iblis. Dia berharap di ujian keempat Tang San dan teman-temannya mereka dapat kembali dengan selamat. Tang San dan teman-temannya pun merasa semakin mendekati habitat Raja Harimau Paus Iblis. Xiaobai tampaknya sedikit pesimis bahwa ia bisa selamat dalam pertempuran kali ini. Ia pun sempat meminta Tang San untuk membantunya menjaga ras iblis hiu putih apabila ia mati dalam pertarungan nanti. Namun Tang San meyakinkan Xiaobai jika mereka pasti bisa menang kali ini. Tang San ternyata sudah menyiapkan rencana yang sangat matang untuk melawan Raja Harimau Paus dan kelompoknya. Tang San pun mengajak Xiaobai untuk pergi ke habitat Raja Harimau Paus Iblis berdua dulu saja. Sedangkan Mubai dan yang lainnya akan menunggu sinyal dari Tang San apabila akan menyerbu nanti. Scene lalu berpindah sebentar ke Aula Wuhun, di mana para warga sedang berkumpul untuk mendengarkan maklumat dari Bibi Dong. Para warga yang berkumpul bertanya-tanya mengapa Kekaisaran Tiandou dan Aula Wuhun saling bertarung satu sama lain. Bibi Dong pun muncul untuk mengemukakan alasan di balik peperangan tersebut. Ia memfitnah bahwa Kekaisaran Tiandou telah memutuskan persediaan suplai ke Aula Wuhun untuk semakin menekan lawannya. Oleh karena itu, ia pun menjarah klan Naga Petir dan Kota Barak untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa. Dua orang misterius yang ada di dalam acara tersebut tampaknya sangat marah dan kesal mendengar pernyataan Bibi Dong tersebut. Namun, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima pernyataan itu. Karena mulai sekarang Kota Barak sudah di bawah kepemimpinan Kekaisaran Wuhun. Bibi Dong pun mengumumkan sistem kekaisaran yang baru yang akan ia ciptakan. Bahwa tidak ada lagi kota-kota cabang di balik Kekaisaran Wuhun ini. Hanya ada satu kekaisaran besar yang semuanya akan diurus oleh Kekaisaran Wuhun. Bibi Dong pun berjanji ia akan memberikan kemakmuran kepada seluruh warga dengan sistem pemerintahan baru yang akan ia bangun. Semua warga pun bersorak dan mendukung Bibi Dong dengan misinya kali ini. Terkecuali dua pria berjubah tadi yang tampaknya masih sangat kesal mendengar hal tersebut. Mereka adalah dua orang spirit roh yang berasal dari klan Naga Petir, di mana klan Naga Petir telah dihancurkan oleh Bibi Dong dan pasukannya di dalam beberapa waktu lalu.
dan mereka berjanji suatu hari nanti akan membersihkan fitnahan dari kekaisaran Hun tersebut. Kembali ke sisi Tangsan, Tangsan dan Xiaobai kini semakin mendekati habitat Raja Harimau Paus Iblis. Xiaobai menyarankan untuk berhenti di sini karena ras Harimau Paus Iblis memiliki kekuatan pendeteksi yang sangat tajam. Tangsan pun mengeluarkan kekuatan senjata segitiga pusakanya untuk menyembunyikan mereka berdua. Dengan pusaka itu, mereka pun bisa menyelam diam-diam mendekati kawanan Harimau Paus Iblis tersebut. Di sana mereka pun bisa melihat kekuatan pedang air milik Raja Harimau Paus Iblis yang bisa membunuh hewan 10.000 tahun dengan satu tebasan. Di sisi lain, Xiaobai sendiri pun terus memantau perkembangan Tangsan. Ia berkata bahwa kawanan Harimau Paus Iblis ini memanglah sangat kejam. Apabila tidak ada hiu putih yang mengorbankan nyawa untuk melindungi Pulau Dewa Laut, maka Pulau Dewa Laut sudah lama diserang oleh kawanan Harimau Paus Iblis tersebut. Salah satu Harimau Paus Iblis hampir saja mengetahui posisi senjata segitiga Tangsan. Tangsan pun dengan cepat berpindah tempat. Namun hal itu malah membuat kawanan Harimau Paus Iblis merasakan gelombang air dan mulai melacak posisi mereka. Untung saja Tangsan dan Xiaobai kala itu tidaklah ketahuan. Kawanan Harimau Paus Iblis memang sangat sensitif dengan sedikit pergerakan yang mencurigakan saja. Setelah hal itu, Tangsan pun menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengajak Xiaobai melihat kawanan Harimau Paus Iblis lebih jauh. Hingga akhirnya, mereka pun melihat kawanan Harimau Paus Iblis yang sedang beristirahat dan berencana untuk membunuh mereka semua secara diam-diam. Tangsan ternyata telah menyiapkan strategi ini dengan cukup lama. Strategi itu ternyata adalah Tangsan akan menggunakan sumber air, api, dan es yang selama ini Tangsan simpan di sebuah botol yang telah ia buat. Dengan cairan tersebut, Tangsan berencana untuk mencampurkannya kepada panah crossbow dan menembakkannya kepada kawanan Harimau Paus Iblis. Tanpa panjang lebar, Tangsan pun langsung mengeksekusi rencana strategi tersebut. Harimau Paus Iblis yang tertembak pun merasa sangat kesakitan dan malah membunuh kawanan Harimau Iblis yang lain. Melihat hal itu, Raja Harimau Paus Iblis pun menjadi sangat marah dan langsung menyuruh para pasukannya untuk mencari siapa pelakunya. Tangsan menjelaskan kepada Xiaobai bahwa kekuatan racun api ini sangatlah mengerikan. Racun api itulah yang membuat anak panah tersebut dapat menembus kulit Harimau Paus Iblis yang sangat tebal dan juga membuat mereka menggila. Selagi kawanan Harimau Paus Iblis sibuk mencari pelakunya, Tangsan pun terus menembaki kawanan Harimau Paus Iblis yang lain dan langsung berteleportasi. Dengan bantuan dari pusaka segitiga laut, Tangsan dan Xiaobai pun berhasil berpindah tempat tanpa ketahuan sedikit pun. Raja Harimau Paus Iblis pun mengamuk dan membelah salah satu pasukannya yang telah menggila tersebut. Sang raja ingin memeriksa apa yang sebenarnya menyerang mereka dari tadi. Namun tubuh paus yang telah terpanah tersebut sudah menjadi arang saking panasnya racun dari lautan api. Dengan hal tersebut, sang Raja Paus pun menjadi sangat marah dan menyuruh seluruh pasukannya untuk mengecek keadaan di sekitar laut. Dai Mubai dan yang lainnya pun sangat terkejut karena pergerakan kawanan Harimau Paus Iblis itu sangat tepat mengarah kepada mereka. Sedangkan Tangsan belum bisa memberikan sinyal kepada mereka untuk bertarung. Mubai dan yang lainnya pun bergegas kembali agar tidak ketahuan oleh kawanan Harimau Paus Iblis tersebut. Selagi kawanan Harimau Iblis mencari siapa pelakunya, Tangsan pun diam-diam terus menembaki mereka sambil berteleportasi. Hingga total Paus Iblis yang dibunuh oleh Tangsan sudah mencapai 70 ekor lebih. Melihat hal itu, sang Raja Paus pun akhirnya memutuskan untuk kabur terlebih dahulu sebelum mereka kehilangan lebih banyak kawanan lagi. Namun Tangsan dan Xiaobai tentu saja tak ingin melepaskan mereka. Tangsan pun memberikan sinyal kepada Mubai dan yang lainnya untuk menyerang kawanan Harimau Paus Iblis tersebut. Setelah hal tersebut, Tangsan pun menyimpan kembali pusaka piramida lautnya. Akan tetapi hal itu membuat Raja Harimau Paus Iblis langsung bisa merasakan aura dari mereka berdua dan langsung menghampirinya. Raja Harimau Paus Iblis yang mengetahui jika Xiaobai lah yang sebelumnya telah menyerang dan membunuh kawanannya secara diam-diam, dia sangat marah dan berniat akan membalas perbuatannya itu. Xiaobai pun mengatakan kalau dirinya akan membalaskan dendam adiknya yang telah dibunuh. Mubai dan yang lainnya pun datang setelah menerima sinyal dari Tangsan untuk membantunya. Melihat hal tersebut, Raja Harimau Paus Iblis pun memanggil pasukannya. Tangsan dan teman-temannya langsung menggunakan teknik avatar mereka untuk melawan kawanan Harimau Paus Iblis. Pertarungan pun dimulai.
Di sana Tang San dan teman-temannya langsung mengeluarkan teknik keterampilan roh ketujuh, wujud pelindungan roh yang dapat membuat porak-poranda pertahanan kawanan harimau paus iblis. Begitu juga dengan Xiao Bai yang mempunyai dendam kepada Raja Harimau Paus Iblis. Ia mengeluarkan teknik medan hiu iblis dan berkata, berandalan yang mengotori laut, ia akan mewakili Dewa Laut untuk menghancurkan mereka. Di sana Xiao Bai dan kawanannya pun mengamuk sehingga mereka dapat mengimbangi kekuatan kawanan Harimau Paus Iblis. Raja Paus Iblis pun terkejut karena melihat Xiao Bai yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sang Raja Paus pun menyadari kalau Xiao Bai mendapatkan bantuan dari Rongrong yang merupakan master jiwa tipe pendukung. Namun, sang Raja Paus yang sangat percaya diri dia berpikir kalau Xiao Bai masih tidak dapat mengalahkan dirinya meskipun mendapatkan bantuan dari orang lain. Raja Harimau Paus Iblis pun menyerang mereka dengan domain miliknya. Terlihat teman-teman Tang San dan kawanan Xiao Bai yang menerima serangan tersebut terkena dampaknya. Melihat hal itu, Tang San langsung menyerang balik dengan menggunakan domain aura pembunuhnya. Dengan domain tersebut, Raja Harimau Paus Iblis pun mengalami kesulitan karena kekuatannya ditekan sebesar 70%. Tang San dan yang lainnya langsung memanfaatkan hal tersebut untuk menyerang balik kawanan Harimau Paus Iblis. Hong Jun pun dengan mudahnya membantai kawanan Harimau Paus Iblis tersebut. Begitu juga dengan Zhu King, ia berhasil membunuh beberapa ekor Paus Iblis tersebut. Namun, di suatu waktu terlihat Zhu King akan diterkam oleh seekor Harimau Paus Iblis. Namun, beruntung Dai Mubai dengan sigapnya langsung menolong Zhu King dan langsung membunuh Harimau Paus Iblis itu dengan teknik roh kelima Meteor Phoenix. Sedangkan di sisi lain, Tang San ia langsung berhadapan dengan Raja Harimau Paus Iblis. Lihat Raja Harimau Paus Iblis yang hendak menyerangnya, Tang San pun mengeluarkan teknik keempat tulang kepala lautnya. Dan lalu mengeluarkan teknik roh kelima tombak Raja Biru Peraknya dan langsung menyerang sang Raja Harimau Paus Iblis tersebut. Dan terakhir Tang San mengeluarkan senjata andalannya yaitu Paulu Hautian. Dengan kekuatan yang full power, Tang San pun memukul Raja Harimau Paus Iblis yang seketika itu juga Raja Harimau Paus Iblis terpental karena kekuatan pukulan Paulu Hautian Tang San. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Raja Paus Iblis dan kawanannya. Di sana Xiao Wu pun keluar karena ia mengkhawatirkan Tang San yang nekat melawan serangan dari Raja Paus Iblis yang merupakan monster jiwa 100.000 tahun. Tang San sadar jika kekuatan miliknya tidak sebanding dengan Raja Harimau Paus Iblis, namun Tang San beruntung dia dapat mengalahkannya. Tiba-tiba Raja Harimau Paus Iblis muncul dan berniat meledakkan dirinya sendiri untuk membunuh Tang San dan yang lainnya. Xiao Bai yang tahu kalau master jiwa 100.000 tahun sampai meledakkan diri itu akan menyebabkan semua makhluk hidup di lautan ikut musnah. Mendengar hal itu, Tang San pun langsung bertindak dan mencoba menghentikannya. Tang San pun langsung datang menghampiri Raja Harimau Paus Iblis yang hendak melakukan bunuh diri dengan menghancurkan dirinya. Di sana Tang San tak akan membiarkan sang Raja Paus itu mengotori lautan lagi. Untuk mencegah ledakan sang Raja Paus yang akan memusnahkan semua yang hidup di laut tersebut, kemudian Tang San mengeluarkan teknik senjata rahasia Sekte Tang yaitu pengejaran meteor. Dan pada akhirnya Tang San pun berhasil menghentikan Raja Harimau Paus Iblis sekaligus telah membunuhnya. Xiao Bai sangat senang karena pada akhirnya dapat berhasil membalaskan dendam adiknya itu. Mubai dan yang lainnya pun berhasil melewati ujian keempat mereka. Dan kekuatan roh mereka pun meningkat satu level. Xiao Wu yang menemani Tang San berhasil melewati ujian keempat dan mendapatkan hadiah tambahan. Sedangkan Tang San yang berhasil melewati ujian keempat, tingkat ketertarikan Dewa Lautnya meningkat 10% menjadi 35%. Sesaat kemudian Bu Seishi pun datang menemui Tang San. Dia mengatakan kalau Tang San sekarang dapat menggunakan cahaya Dewa Laut karena tingkat ketertarikan Dewa Lautnya sudah lebih dari 30%. Dengan cahaya Dewa Laut tersebut, Tang San dapat mengendalikan semua makhluk laut dan master jiwa laut. Tang San pun sangat senang karena dia tinggal selangkah lagi untuk menghidupkan kembali Xiao Wu. Kemudian Xin berpindah ke Kaisaran Buhun. Di sana terlihat Xian Ren Shui menemui kakeknya. Dia mengatakan kalau dirinya telah berhasil melewati ujian kelimanya dan kini ketertarikan malaikatnya sekarang sudah 40%. Qian Douliu pun mengatakan saat tingkat ketertarikan malaikatnya mencapai 100%, Qian Ren Shui dapat memiliki kemampuan untuk menghancurkan musuh dan dapat kehormatan malaikat. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Qian Ren Shui mengatakan kalau dirinya pasti bisa menyelesaikan ujiannya. Dia pun menanyakan ujian ke-6 kepada kakeknya itu. Di ujian ke-6-nya kali ini, Qian Ren Shui harus menahan serangan dari kakeknya itu selama setengah jam dengan batas waktu 1 tahun. Pada awal ujian tersebut, terlihat Qian Ren Shui sangat kepayahan menerima serangan dari Qian Douliu.
Dan kakeknya itu tidak akan memberikan pengampunan sekalipun Qian dan Shui adalah cucunya. Di sisi lain, terlihat Bibi Dong yang berada di sebuah tempat yang sangat menakutkan. Di sana Bibi Dong masuk ke dalam sebuah kolam air dan menyerap kekuatan yang ada di tempat tersebut. Setelah dirinya menelan tubuh dan jiwa gurunya yaitu Qian Shunji, kekuatan Bibi Dong meningkat dengan sangat pesat. Bibi Dong yang berniat meningkatkan martial spirit keduanya ke tingkat dahulu, dia harus menelan lebih banyak tubuh dan jiwa untuk meningkatkan kekuatannya. Kemudian Xin berpindah ke Kaisaran Tiandou. Di sana terlihat Shui Beng yang telah naik tahta menjadi kaisar mengetahui kalau wilayah mereka telah banyak yang diserang dan dikuasai oleh Kekaisaran Wuhun. Kaisar Shui Beng berpikir untuk secepatnya bertindak dan menghadapi mereka. Sementara itu di Kekaisaran Wuhun, Bibi Dong yang marah karena mereka masih belum bisa mengambil alih wilayah kota Gengxin yang seharusnya sedari dulu mereka sudah menguasainya. Shuye pun mengatakan kalau asosiasi pada besi di kota Gengxin diam-diam ada yang membantunya dan menggagalkan rencana mereka untuk menguasai kota tersebut. Mendengar hal itu, lalu Bibi Dong memerintahkan Shuye untuk membawa sekelompok Master Roh kembali menyerang kota Gengxin. Bibi Dong juga memerintahkan Hulena untuk memperkuat pertahanan wilayah pengikut mereka agar sewaktu-waktu siap berperang. Hulena yang masih tidak bisa melupakan Tangshan, dia penasaran dengan perkembangan kekuatan Tangshan yang sekarang. Selagi dia berjalan, Yan pun memberitahunya bahwa ia telah mencapai level 70. Akan tetapi Hulena sedikit pun tidak menghiraukannya. Xin berpindah ke Tangshan dan teman-temannya yang masih di Pulau Dewa Laut. Setelah Tangshan mendapatkan cahaya Dewa Laut, Xiao Bai jadi menghormati Tangshan karena menurutnya tidak sembarang orang yang bisa mendapatkan cahaya Dewa Laut tersebut. Xiao Bai pun menyuruh Tangshan untuk secepatnya menyerap cincin roh dari Raja Harimau Pos Iblis yang kebetulan Tangshan telah mencapai level 80. Tangshan juga menyuruh Xiang-Xiang untuk menyerap salah satu anggota Pos Iblis yang telah dibunuhnya untuk meningkatkan kekuatan Xiang-Xiang. Xiao Bai memperingatkan Tangshan untuk berhati-hati saat menyerap cincin Raja Pos Iblis tersebut karena sang Raja Pos memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tangshan pun memulai penyerapan cincin roh Raja Harimau Pos Iblis tersebut. Namun, meskipun Raja Harimau Pos Iblis telah mati, ia tetap tidak mau tunduk kepada Tangshan. Seketika itu, dalam ilusinya, Tangshan seakan-akan mau dimangsa oleh Raja Harimau Pos Iblis tersebut. Tangshan pun jatuh tidak sadarkan diri dan kemudian jatuh ke kedalaman lautan. Akan tetapi, pada akhirnya ia pun tersadar. Tangshan yang masih mengalami kesulitan saat mencoba menyerap cincin roh Raja Harimau Pos Iblis tersebut, tiba-tiba diserang segerombolan ikan paus kecil dan dia mengalami kesulitan. Di saat penting tersebut, Xiao Bai pun menyuruh Tangshan untuk menggunakan cahaya Dewa Laut miliknya itu. Dengan kekuatan cahaya Dewa Laut tersebut, Tangshan berhasil menyerap cincin Raja Harimau Pos Iblis dan mendapatkan tulang roh kaki sebelah kiri. Sementara itu, Xiang-Xiang juga telah berhasil menyerap salah satu anggota Pos Iblis dan kini kekuatan rohnya meningkat ke level 55. Ma Hongjun pun sangat senang atas pencapaian Xiang-Xiang tersebut. Kemudian kita dibawa kepada Shuye dan pasukannya yang telah sampai di kota Gengxin untuk merebut wilayah tersebut. Tua dari klan Naga Suci dan klan Lebah pun langsung menyerang kota tersebut. Pertarungan pun sempat terjadi. Meski asosiasi Pandai Besi menggunakan senjata rahasia dari Sekte Tang, akan tetapi mereka semua masih bisa dikalahkan oleh pasukan Kekaisaran Wuhun. Kembali ke Pulau Dewa Laut. Terlihat Mubai dan yang lainnya yang sedang menunggu Tangshan menyerap cincin roh Raja Harimau Pos Iblis, mereka juga berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tangshan yang sudah selesai pun menghampiri teman-temannya. Setelah menyerap cincin roh ke-8-nya, kini kekuatan Tangshan telah mendekati level 84 dan kini dia telah memiliki 3 cincin roh warna merah ratusan ribu tahun. Lihat perkembangan dari Tangshan, Ma Hongjun mengatakan jika dibandingkan dengan generasi emas Kekaisaran Wuhun, mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Tangshan. Di sana Tangshan juga mengatakan kalau mereka harus cepat menyelesaikan semua ujian mereka dan secepatnya kembali ke daratan. Mereka pun melihat ujian kelima mereka. Di ujian kelima ini, mereka semua harus mengalahkan 7 penjaga pilar suci yang sudah di tingkat dahulu. Mubai, Zuki, Oscar, dan Ma Hongjun masing-masing dari mereka harus bisa mengalahkan salah satu dari 7 penjaga pilar suci. Dan ujian Rongrong adalah untuk membantu Mubai dan yang lainnya saat mereka melaksanakan ujiannya. Dan Rongrong akan dinyatakan lulus jika Mubai dan yang lainnya juga lulus ujiannya. Sedangkan Tangshan harus mengalahkan ke-7 penjaga pilar suci sekaligus.
Xiaobai pun menghampiri mereka, dan dia mengatakan kalau dirinya mengetahui semua info tentang kekuatan ketujuh dahulu pilar suci. Xiaobai juga bersedia menjadi rekan latihan mereka semua. Xiaobai mengatakan kalau mereka harus memahami lawan mereka di ujian kelimanya kali ini. Yuki akan melawan dahulu wanita laut, Mubai akan melawan dahulu tombak laut, Oscar akan melawan dahulu kuda laut, dan Ma Hongjun akan melawan dahulu hantu laut. Di antara ketujuh dahulu pilar laut, yang paling kuat adalah dahulu naga laut, disusul oleh dahulu tombak laut, dahulu delusi laut, dahulu kuda laut, dahulu hantu laut, dahulu bintang laut, dan yang terakhir dahulu wanita laut. Xiaobai menceritakan kalau di Aula Wuhun pernah mengutus pasukan mereka untuk menerobos Pulau Dewa Laut. Namun, 2000 petarung dari Aula Wuhun dapat dikalahkan oleh ketujuh dahulu pilar suci. Di pertarungan tersebut, pasukan Aula Wuhun dibantai habis, tidak tersisa oleh 7 dahulu pilar suci. Dan semenjak kejadian tersebut, tidak ada lagi yang berani menyerang Pulau Dewa Laut. Oscar merasa tidak yakin kalau dirinya bisa mengalahkan salah satu dahulu pilar suci dengan kemampuan sosis cermin penyalin miliknya. Tang San pun mempunyai cara agar mereka dapat lolos di ujian kelima kali ini, yaitu dengan cara dia akan menantang dan mengalahkan dahulu yang akan teman-temannya hadapi terlebih dahulu. Dengan begitu, teman-temannya dapat melawan mereka yang sudah kewalahan saat melawan Tang San. Namun, Zhou Qing menyarankan untuk melakukan hal sebaliknya, karena Tang San akan melawan ketujuh dahulu pilar suci sekaligus, jadi teman-temannya itu akan melawan mereka terlebih dahulu untuk meringankan ujian Tang San. Mubai pun meyakinkan Tang San kalau Tang San dapat membantu Oscar, namun baik Zhou Qing dan Ma Hongjun akan melakukannya dengan usaha mereka sendiri. Xiaobai pun menyarankan mereka semua untuk beristirahat lebih dahulu sebelum latihan dimulai. Terlihat ketujuh dahulu pilar suci sedang menemui Bosaishi. Di sana Bosaishi pun menyuruh mereka semua untuk tidak menahan diri saat melawan Tang San dan yang lainnya. Dahulu Haima yang tahu kemampuan Tang San dan yang lainnya sangat berbakat karena sudah sampai ke tingkat ujian saat ini, dia tidak akan menahan diri, karena jika tidak, mereka lah yang akan dipermalukan oleh Tang San dan teman-temannya. Kembali ke Tang San dan teman-temannya, Xiaobai pun segera mengajak mereka untuk memulai latihan. Xiaobai menyarankan agar Mubai dan yang lainnya bertarung melawan Tang San sebagai latihan. Dengan ini, maka mereka pun bisa menganalisa kelemahan dan kelebihan mereka sendiri. Lawan dahulu Haima. Saat teknik ke-9 itu dikeluarkan, semuanya pun merasakan tekanan yang sangat mengerikan. Bosaishi sempat bercerita bahwa teknik ke-9 itu adalah teknik yang didapatkan dari hewan roh 80.000 tahun. Dulunya saat terjadi ledakan gunung berapi di Pulau Dewa Laut ini, teknik ke-9 itulah yang menyelamatkan para penduduk desa. Dengan teknik ke-9 itu, dahulu Haima pun bahkan berhasil menghancurkan gunung berapi yang sedang meletus tersebut. Dan dengan itu pertarungan pun terus berlanjut antara Tang San melawan dahulu Haima. Dahulu Haima langsung menyarankan teknik ke-9-nya kepada Tang San. Tang San sungguh tidak bisa menghindari serangan dahulu Haima tersebut hingga tubuhnya harus tercebur ke dalam lautan. Akan tetapi, Tang San kembali bangkit. Melihat Tang San yang kembali bangkit, dahulu Haima langsung mengeluarkan teknik jiwa ke-9 yaitu tinju ledakan naga langit pukulan pemusnah. Melihat hal itu, Tang San pun langsung mengeluarkan teknik tulang jiwa kaki roh jahat harimau iblis dan langsung melesatkan serangannya ke arah dahulu Haima. Dahulu Haima sempat menahan serangan Tang San dan ia mengatakan serangan itu memang layak menjadi teknik tulang jiwa 100.000 tahun yang didukung medan ganda. Pada akhirnya pertarungan pun berakhir dan berhasil dimenangkan oleh Tang San. Tang San mengeluarkan teknik kedua dari tulang roh kaki Raja Harimau Paus Iblis untuk mengalahkan dahulu Haima. Ternyata tulang roh kaki Raja Harimau Paus Iblis tersebut memiliki dua teknik yang sangat kuat. Dahulu Haima menguji kekuatan Tang San karena bahkan bisa menyaingi kekuatan tinju teknik ke-9-nya. Tak heran itu adalah kekuatan monster jiwa 100.000 tahun yang didukung oleh dua domain area. Tang San pun berterima kasih karena dahulu Haima sudah menemaninya melewati ujian kali ini. Dengan itu Tang San pun berhasil lolos melawan dahulu pilar pertama. Selanjutnya Tang San pun berkata, mohon bimbingannya karena masih ada Oscar yang harus bertarung melawan dahulu Haima. Dahulu Haima pun tertawa mendengar Tang San yang berkata demikian. Ternyata Tang San sengaja membuatnya mengeluarkan teknik ke-9 agar Oscar bisa lebih mudah melewati ujian kali ini. Singkat cerita dan tanpa basa-basi, pertarungan antara Oscar melawan dahulu Haima pun dimulai agar mereka bisa lanjut ke tahap berikutnya.
Sementara itu di sisi lain di keadaan Sekte Tang, setelah beberapa hari akhirnya Tetua Bai berhasil membawa kembali Silong dari kota Pandai Besi. Silong meminta maaf karena tak cukup kuat untuk melawan kekaisaran Mughal itu. Namun Tetua Tai berkata kalau itu bukan salahnya, melainkan kekaisaran Mughal yang sudah keterlaluan. Semuanya pun khawatir dengan keadaan di daratan pada saat ini. Mereka berharap agar Tetua Gao bisa segera membuat senjata legendaris untuk menyeimbangkan kekuatan dengan kekaisaran Mughal. Di sisi lain, di keadaan Sekte Hotian, Tetua Gao pun terus membuat senjata-senjata rahasia tersebut. Beberapa saat kemudian, datang Tang Xiu yang mengabarkan tentang kota Gengsin yang sudah hancur oleh kekaisaran Mughal. Tetua Gao semakin kesal dan segera ingin menyelesaikan senjata legendaris itu. Ia pun semakin mempercepat pekerjaannya dengan amarahnya yang memuncak pada kekaisaran Mughal. Namun, setelah beberapa hari, rasanya Tetua Gao selalu saja menemui jalan buntu. Karena banyak sekali detail yang harus dikerjakan, ia pun semakin depresi untuk menyelesaikan senjata legendaris tersebut. Saking depresinya, sehingga Tetua Gao pun melemparkan semua barang-barang yang ada di hadapannya. Kembali ke Pulau Dewa Laut, pertarungan antara Oscar melawan Dolu Haima pun akhirnya sudah selesai. Dengan bantuan dari Rongrong, Oscar pun berhasil mengalahkan Dolu Haima. Namun pada akhirnya, hadiah ujian tersebut pun dikurangi karena Dewa Laut menganggap kalau itu sedikit tidak sah. Alhasil, kekuatan jiwa Oscar pun hanya ditambah setengah level alih-alih ditambahkan 1 level kekuatan jiwa. Beberapa saat kemudian, Tetua Bai mengirimkan pesan kepada Tang San dan kawan-kawan melalui seekor burung. Di dalam pesan itu tertulis keadaan di daratan sekarang kini semakin mendesak dan juga kota Gengsin yang sudah ditaklukkan kekaisaran Mughal. Para warga di kota itu pun kemudian dikurung di kekaisaran Mughal dan dijadikan budak untuk bekerja paksa. Tang San pun semakin marah dan segera ingin menyelesaikan ujian kali ini. Ia pun langsung pamit kepada Dolu Haima agar bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Hingga akhirnya mereka pun pergi ke pilar selanjutnya, yaitu untuk menghadapi Dolu Tombak Laut yang akan dihadapi Mubai. Pada pertarungan kali ini, Tang San pun tak akan bertarung duluan lagi. Sesuai dengan janji awal mereka, mulai sekarang Mubai dan yang lainnya pun akan bertarung duluan agar bisa melemahkan kekuatan para Dolu tersebut. Ternyata Tang San hanya membantu Oscar karena Oscar lebih berpeluang kecil untuk melawan Dolu Haima dengan kekuatan penuh. Mulai dari sekarang dan selanjutnya, Mubai pun akan bertarung duluan agar Tang San bisa lebih santai nantinya. Namun, Tang San juga memperingatkan Mubai kalau ini juga tidak akan menjadi pertarungan yang sangat mudah. Mengingat Dolu Tombak Laut itu adalah Dolu urutan kedua setelah Dolu Naga Laut. Beberapa saat kemudian, Xiao Bai pun juga datang untuk menonton pertarungan hebat tersebut. Ia sedikit menjelaskan tentang asal-usul senjata tombak laut itu, bahwa senjata tombak laut itu sebenarnya awalnya adalah tombak raksasa yang digunakan Dewa Laut untuk menangkap ikan paus jahat di daerah kutub es. Namun, setelah misi itu berhasil, akhirnya tombak raksasa itu pun dijadikan senjata roh yang bisa dikendalikan oleh Master Jiwa. Dan dari sekian banyak Master Jiwa yang mencobanya, hanya Dolu Tombak Lautlah yang paling cocok untuk mendapatkannya. Sejak saat itu, tombak itu pun bergabung dengan Martial Soul milik Dolu Tombak Laut. Kekuatan tersebut pun pastinya akan sangat mengerikan saat pertarungan melawan Mubai nanti. Kebanyakan serangan Dolu Tombak Laut hanyalah serangan tunggal, namun serangan itulah serangan yang sangat mengerikan saat bertarung 1 lawan 1. Tang San dan yang lainnya sempat khawatir apakah Mubai dan Rongrong benar-benar bisa akan melawan Dolu sekuat itu. Sebuah ilusi. Namun, Tang San yang menyaksikan kejadian itu, dia sangat marah karena Rongrong pun menyadari akan kejadian tersebut. Tanpa berpikir panjang, Ma Hongjun langsung mengeluarkan teknik firiknya. Di saat Ma Hongjun akan menyerang makhluk misterius di tempat tersebut, tiba-tiba Dolu Hantu Laut pun muncul. Seketika itu juga Ma Hongjun menyuruh Dolu Hantu Laut untuk langsung memulai ujiannya. Dolu Hantu Laut pun berkata, jika ujiannya telah dimulai dari awal mereka tiba di pilar suci kelima itu. Dan tiba-tiba saja Ma Hongjun dan Rongrong terkena dampak dari racun Dolu Hantu Laut. Xiao Bai menerangkan bahwa itu merupakan teknik ke-8 dari Dolu Hantu Laut, ilusi iblis pelahap hati yang tidak dapat terlihat dan juga mengandung racun langka yang dapat membuat lawannya berhalusinasi.
Tangsan yang melihat keadaan Mang Hujun dan Rongrong dengan mata ungunya, dia mengatakan kalau racun itu sangat kuat yang dapat mengikis daya hidup lawannya secara perlahan-lahan. Rongrong dan Mang Hujun pun pada akhirnya harus terjatuh dan tidak sadarkan diri. Begitulah sekilas sinopsis dan ulasan dari film ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton, subscribe, komen, dan share film ini. Untuk saran dan kritikan silakan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, di film Shaolin episode 181 sampai dengan episode 191 ada di deskripsi. Terus pantengin channel ini agar kalian tidak ketinggalan dari kelanjutan film ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.